Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua dan terima kasih sudah mampir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film drama Korea yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film yang rilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang menuntut keadilan bagi sang ayah tercinta. Karena sang ayah yang memiliki keterbatasan mental harus menerima hukuman penjara atas kasus yang tidak pernah dilakukannya. Secara keseluruhan, film ini sangat menguras emosi siapapun. Itu karena film ini memang menyuguhkan cerita yang amat dalam. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, tanpa harus panjang lebar lagi, mari kita simak saja alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis muda. Ia bernama Yesung. Dan juga seorang kepala sipir yang bernama Jang Minhwan. Di sini, Yesung tengah memegang sebuah berkas, di mana itu adalah berkas atas kasus ayahnya yang bernama Lee Yong-gu. Yesung yang merupakan lulusan di bidang hukum, tengah memperjuangkan hak sang ayah pada sebuah sidang yang akan diselenggarakan. Namun, selain mengumpulkan data, Yesung juga mengumpulkan beberapa pembela yang akan membantunya. Pertama, ia menemui seorang peramal bernama Kang Manbum dan juga asistennya yang bernama Shin Bongsik. Lalu kemudian, ia menemui seorang pendeta gereja yang bernama So Yang Ho, juga seorang pianis gereja bernama Choi Chun Ho, dan seorang lagi yang kerap mereka panggil dengan Kakek Seo. Alasan Yesung memanggil mereka semua karena ternyata mereka adalah teman mantan satu sel sang ayah beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, persidangan pun berlangsung. Pihak penggugat terus menekan dengan memberikan pernyataan yang memberatkan sang ayah. Yesung tidak tinggal diam. Lalu kemudian, dia memberikan kesaksian pada seluruh orang yang hadir di persidangan itu. Dan cerita pun bergerak mundur beberapa tahun yang lalu, di mana Yesung pada saat itu masih kecil. Pada suatu hari, Yesung dan sang ayah sedang berada di depan sebuah toko tas. Hampir setiap hari mereka berdua selalu pergi ke toko tersebut. Karena ada sebuah tas bergambar Sailor Moon yang sangat diinginkan Yesung sejak lama. Maklum, sang ayah yang sedikit keterbelakangan mental dan hanya seorang security di tempat parkir ini belum bisa membelikannya. Ketika sedang asik memandanginya, tiba-tiba ada yang membeli tas tersebut. Yesung sangat sedih karena tas itu hanya tinggal satu buah saja. Yonggu yang tidak ingin melihat anaknya itu sedih, lantas masuk menemui si pembeli itu. Ternyata tas tersebut dibeli oleh keluarga seorang komisaris polisi. Lalu, kemudian Yonggu yang begitu polos memohon agar tas itu urung untuk dibeli. Tapi melihat gelagat Yonggu yang aneh, komisaris tersebut justru memarahi dan memukuli Yonggu di dalam toko. Sampai akhirnya, Yonggu dan Yesung harus mengikhlaskan tas tersebut. Singkat cerita, esok harinya Yonggu bekerja seperti biasa. Dan Yesung dengan setia menjaga rumah sembari menunggu kepulangan sang ayah. Mereka hanya tinggal berdua. Itulah sebabnya hubungan mereka begitu sangat erat sebagai ayah dan anak. Scene berpindah. Hari ini merupakan hari gajian bagi Yonggu. Ketika hendak pulang, secara kebetulan anak dari komisaris tempo hari mendekati Yonggu. Anak tersebut memberitahukan kepada Yonggu bahwa ada sebuah toko yang menjual tas seperti miliknya. Yonggu pun sangat gembira. Dan anak tersebut dengan baik hatinya mau mengantarkan menuju toko yang dimaksud.
Namun, sebuah insiden terjadi. Ketika di tengah perjalanan menuju toko, anak tersebut terjatuh yang membuat kepalanya bocor dan berdarah. Pendarahan begitu hebat. Yonggu yang dibekali pengetahuan di tempat kerjanya mencoba memberikan pertolongan pertama pada anak itu. Namun, bertepatan dengan itu, tiba-tiba ada seseorang yang melihat mereka berdua. Namun sayang, sudut pandang orang tersebut berbeda, hingga terjadilah kesalahpahaman. Yonggu yang begitu polos tidak sempat menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Hingga akhirnya, berita terlanjur menyebar, Yonggu pun ditangkap polisi sebagai terduga pembunuhan. Singkat cerita, Yesung begitu cemas karena ayahnya tidak pulang semalaman. Lantas ia pun pergi untuk mencari sang ayah. Di sisi lain, kini Yonggu tengah melakukan reka ulang di tempat kejadian. Dengan dikerumuni banyak orang dan beberapa media berita. Di situ, Yonggu mempraktekkan kejadian yang sebenarnya. Namun, salah seorang oknum polisi tidak memahami apa yang disampaikan Yonggu. Bahkan untuk mempercepat proses, polisi tersebut menyuruh Yonggu untuk melakukan hal tidak terpuji saat adegan berlangsung. Yonggu sempat menolak, namun karena dipaksa, Yonggu yang begitu polos kemudian menurutinya. Seluruh orang yang melihat itu mengecam Yonggu dan membuat salah seorang anggota keluarga korban mengamuk lalu menyiram Yonggu. Pada waktu yang bersamaan, Yesung tanpa sengaja melintas di kerumunan itu. Yesung begitu penasaran dengan apa yang terjadi di dalamnya. Yesung melihat seorang pria tengah menjadi bulan-bulanan masa. Hingga ketika penutup wajah itu terbuka, Yesung begitu kaget. Karena pria itu adalah sang ayah. Yesung teramat sedih melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Lalu, mereka berdua saling memanggil di tengah kericuhan. Namun akhirnya, di hari dan di tempat itu, mereka berdua harus terpisah. Singkat cerita, kini Yesung tinggal di sebuah panti asuhan. Sementara Yonggu harus mendekam di penjara sebagai tahanan. Ia tidak menyangka bahwa nasibnya harus seperti itu. Di dalam lapas, ia ditempatkan di dalam kamar sel nomor 7. Dan disitulah awal pertemuan Yonggu dan kelima orang yang di awal film tadi. Mungkin sudah menjadi hukum rimba di dalam penjara. Ketika mengetahui kasus yang dialami Yonggu, mereka pun dengan beramai-ramai menyiksanya. Waktu berlalu. Hidup di dalam penjara membuat Yonggu tidak bisa beradaptasi dan hanya bisa mengasingkan diri. Hingga suatu ketika, Yonggu melihat sekawanan geng melakukan penyerangan terhadap teman satu selnya, yaitu Soyang-ho. Yonggu yang mengetahui hal itu kemudian bereaksi dan mencoba menolongnya. Hingga pada akhirnya, Yonggu harus tertusuk dalam kejadian itu. Atas kejadian tersebut, Soyang-ho yang merupakan pemimpin dari kamar sel menjadi respect dan mencoba membalas budi kepada Yonggu. Akan tetapi, Yonggu yang tidak menginginkan apa-apa, ia hanya berkata kalau dia rindu kepada anaknya. Waktu berlalu. Hari itu, ada sebuah acara keagamaan di dalam penjara yang kerap menampilkan paduan suara untuk mengisi acara tersebut. Mengetahui akan hal itu, Soyang-ho menyuruh anak buahnya yang bernama Manbu untuk menculik salah satu anak dari rombongan paduan suara tersebut. Ia berharap anak tersebut bisa mengobati rasa rindu Yonggu terhadap anaknya. Manbum pun mulai beraksi dan menculik salah seorang anak dari paduan suara itu. Namun keajaiban terjadi. Ternyata paduan suara itu berasal dari panti asuhan. Dan anak kecil yang dibawa Manbum, ternyata ia adalah Yesung. Akhirnya pertemuan haru pun terjadi. Akan tetapi semua itu tidak berlangsung lama. Karena sebuah insiden
acara tersebut selesai lebih awal. Dengan itu, rombongan pasti akan segera pulang. Man Bum yang sadar akan hal itu, lantas berusaha mengembalikan Yesung pada rombongan. Namun sayang, ia terlambat. Sehingga dengan terpaksa, Yesung harus kembali ke dalam penjara tanpa sepengetahuan para penjaga. Hari berlalu, semua begitu gelisah dengan keberadaan Yesung. Karena itu akan mengancam mereka semua. Meskipun sebenarnya, keberadaan Yesung mampu mencairkan suasana mereka. Hingga pada suatu ketika, tindak tanduk mereka tercium oleh kepala sipir. Dan pada suatu malam, rahasia mereka pun terbongkar. Yesung pun akhirnya dikembalikan ke panti asuhan. Lalu semua mendapatkan hukuman. Terlebih lagi dengan Yonggu, karena Yonggu lah yang memiliki keterkaitan. Kepala sipir begitu marah. Yonggu pun mendapat siksaan dan harus mendekam di sel pengasingan. Singkat cerita, suatu malam seluruh penghuni sel dikagetkan atas insiden kebakaran. Kebakaran itu ternyata disebabkan oleh salah seorang tahanan yang mengamuk. Ia membakar salah satu ruangan kantor. Seluruh tahanan dievakuasi, begitupun dengan Yonggu. Ketika semua berlari menyelamatkan diri, Yonggu melihat kepala sipir tengah meringkus tahanan yang mengamuk dengan masuk ke dalam kebakaran itu. Yonggu mencoba berbuat baik lagi. Lantas ia pun ikut masuk dalam kebakaran tersebut. Dan mendapati si kepala sipir sudah terkulai lemas. Yonggu pun menyelamatkannya hingga mereka berdua selamat, meski harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu, kepala sipir cukup heran dengan apa yang sudah dilakukan Yonggu untuk menyelamatkan nyawanya. Hingga akhirnya, dia pun lebih sering memperhatikan Yonggu. Bahkan untuk membalas budi, kepala sipir memberi kejutan kepada Yonggu, yaitu dengan menghadirkan Yesung. Bahkan karena respek, kepala sipir pun juga memperbolehkan Yesung untuk tinggal beberapa waktu. Akhirnya, hari-hari mereka menjadi lebih berwarna, bahkan semakin erat. Bukan hanya dengan sang ayah saja, namun dengan si isi kamar tersebut. Dan semua tampak seperti keluarga. Di sisi lain, kepala sipir terus memperdalam latar belakang dari Yonggu. Dan dia pun mulai menyadari beberapa kejanggalan dalam kasusnya. Sehingga dengan itu, kepala sipir menyadari bahwa Yonggu bukanlah seorang kriminal. Waktu berlalu, persidangan Yonggu akan segera tiba. Semua temannya terus menyemangati Yonggu agar bisa memberikan pernyataan tentang kejadian sebenarnya di persidangan nanti. Begitu juga dengan kepala sipir. Dia bahkan menghadap seorang komisaris polisi yang dimana ternyata komisaris tersebut adalah orang tua si korban. Kepala sipir meminta agar komisaris tersebut memberi pengampunan kepada Yonggu. Karena Yonggu memang tidak bersalah. Akan tetapi, komisaris tersebut tidak menggubrisnya dan tetap akan menindaklanjuti kasus Yonggu. Scene melompat maju ketika persidangan sedang berlangsung. Ketika hakim meminta pernyataan dari Yonggu, semua tampak menanti-nanti jawaban darinya. Semua yakin bahwa Yonggu akan menjelaskan kejadian tersebut dengan sebenar-benarnya. Namun ternyata semua tidak sesuai dengan harapan. Yonggu memberi pernyataan bahwa dia memang mengakui melakukan pembunuhan itu. Semua kaget, terlebih lagi kepala sipir. Dia begitu kecewa kepada Yonggu. Namun di sisi lain, ternyata fakta sebenarnya ketika sehari sebelum persidangan, komisaris beserta anak buahnya mengancam dan mengintimidasi Yonggu. Bahkan tidak segan-segan untuk mengancam keselamatan Yesung. Hingga akhirnya Yonggu terpaksa melakukan itu semua. Ternyata komisaris sudah menyadari bahwa Yonggu tidak bersalah. Ia melakukannya
demi menjaga reputasinya. Semua sudah terlanjur. Atas pengakuan palsunya, Yonggu ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman mati. Waktu berlalu. Hari-hari Yonggu begitu berat. Namun selalu ada Yesung yang mewarnai hatinya. Di sisi lain, teman-teman satu selnya sangat sedih dengan nasib Yonggu yang berada di ujung tanduk. Hingga pada suatu ketika, tepat pada hari keagamaan, semua teman-temannya merencanakan pelarian bagi Yonggu. Mereka semua membuat pertunjukan balon raksasa yang nantinya digunakan Yonggu untuk melarikan diri. Lalu tepat pada hari peluncurannya, semua tampak senang. Begitupun dengan kepala sipir yang membiarkan hal itu terjadi. Tapi sayang, pelarian itu harus gagal karena balon tersebut tidak mengudara dengan baik. Semua kembali kecewa karena tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan Yonggu dari hukumannya. Singkat cerita, hari ini adalah hari terakhir Yonggu di dalam penjara. Bertepatan dengan itu, hari ini Yesung juga berulang tahun. Kemudian mereka semua merayakan ulang tahun Yesung dengan perasaan yang sangat sedih. Dan di sisa waktunya, Yonggu memberikan sebuah hadiah kepada Yesung, yaitu berupa tas bergambar Sailor Moon yang merupakan impian Yesung sejak lama. Setelah merayakan ulang tahun, Yesung pun mengantarkan sang ayah menuju tempat eksekusinya. Yesung belum terlalu mengerti dengan apa yang akan terjadi pada ayahnya, dan semua tahanan lain ikut sedih pada hari itu. Lalu akhirnya, ayah dan anak ini harus berpisah lagi. Namun kali ini, mereka tidak akan pernah bertemu kembali untuk selamanya. Yonggu tidak kuasa menerima kenyataan itu. Dia berteriak sejadinya, menyesali semua yang dilakukannya ketika persidangan. Scene pun kembali ke awal, di mana Yesung dewasa selesai menceritakan semuanya. Semua orang tertegun mendengar cerita itu. Lalu atas pertimbangan ulang dan memeriksa kembali bukti-bukti lengkap, akhirnya hakim memberikan putusan bahwa Yonggu tidak pernah bersalah dan bersih dari hukumannya. Semua tampak gembira bercampur haru. Akhirnya perjuangan Yesung menuntut keadilan sang ayah tercinta sudah tercapai. Meskipun sang ayah sudah dieksekusi beberapa tahun yang lalu, ia tetap bahagia karena akhirnya semua tahu bahwa ayahnya tidak pernah bersalah dan bukanlah orang yang jahat. Dan di sisi lain, dia berharap tidak akan ada lagi yang membenci sang ayah beserta kekurangannya. Lalu film pun selesai. Bagaimana semua? Apakah kalian sudah menonton film ini secara utuh? Jika belum, saya sarankan untuk menontonnya, agar keseluruhan ceritanya akan lebih terasa. Dan itulah alur cerita film Miracle in Cell No. 7 yang dapat saya suguhkan. Saya harap kalian bisa terhibur. Dan sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Juga mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena akan ada film-film lain yang akan saya ceritakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.